Wah, ini sih makanan yang paling enak. Cuma segini sih kurang. Aku harus ambil lagi nanti. Bagus, ronde pertama sukses. Sekarang kita ganti kulit. Wah, lihat itu, Bu Marni ambil banyak banget makanannya. Terus dia masukin ke tasnya. Ini sih namanya pencurian. Iya, bisa-bisanya tamu yang lain gak kebagian makanan karena dia. Aku heran, kok bisa ya dia itu diundang? Iya, padahal tinggal... Nah, ini dia yang kita tunggu, hajatannya Bu RT yang katanya megah itu. Di sana pasti ada banyak makanan. Aduh, aku nggak sabar buat nyicipin banyak makanan di sana. Wadahnya harus bersih dulu, sebelum dibawa ke sana. Jangan sampai ada yang terlewat. Lumayan kan makanannya. Aku jadi nggak perlu masak lagi, tinggal bawa makanan dari hajatan. Nah, semuanya udah selesai. Tinggal aku masukin aja nih ke tas besar ini. Loh, Bu, katanya mau kondangan. Ini kenapa malah bersihin wadah segala? Emang mau dibawa kemana? Mau dibikin kado buat yang punya hajat atau gimana? Kamu ini ganggu aja sih. Ibu sengaja bawa wadah banyak begini. Ini kan buat wadah lauk. Nanti di sana kan banyak lauk tuh. Lumayan kalau ibu ambil dari sana buat makan kita. Ya ampun Ibu, jangan berlebihan kayak gini bisa kan? Jangan kebiasaan deh, itu gak baik Bu. Orang sediakan makanan itu buat tamu, bukan buat diambil seenaknya. Kalau mau kondangan tuh ya udah kondangan aja. Kamu diem deh. Ini kan demi kamu juga. Biar kita itu hemat. Indeks ekonomi yang semuanya serba mahal. Kita tuh harus hemat-hemat. Dan salah satunya ya dengan cara ini. Iya, aku tahu sekarang tuh semuanya lagi naik, sampai dolar juga ikutan naik. Tapi yang Ibu lakukan itu namanya serakah, Bu. Malulah sama Bu RT kalau makanannya dibawa banyak sama Ibu. Udah, kamu gak usah kebanyakan ngomong. Tugas kamu itu cuma belajar. Ini tugas ibu. Udah sana, kamu mandi. Ini udah sore. Terus kamu langsung belajar ya. Kerjain tuh tugas sekolah kamu. Ibu kok terlaluan. Kayaknya aku harus ngomong deh sama ayah. Mungkin ayah bisa bantu buat bikin ibu jadi sadar. Asik, aku nggak sabar nih buat kondangan ke Bu RT. Pasti makanannya banyak banget. Aku harus ambil yang banyak, jangan sampai kehabisan. Bu Marni, pasti mau kondangan ke RT ya Bu. Tapi itu tas yang dibawa besar banget Bu. Emangnya buat bawa apa tas sebesar itu? Ya suka-suka saya lah. Mau saya bawa tas segede apapun, ini kan urusan saya, bukan kamu. Emangnya kayak kamu tuh, bawa tas kok kecil banget. Ya nggak apa-apa lah Bu. Maaf deh ya, tadi saya sedikit menyinggung kamu. Saya pikir itu tadinya buat wadah makanan hajatan. Waduh, udah ya ibu-ibu, tolong jangan ribut di tengah jalan begini, malu dilihat orang. Udah ya Bu, kamu jangan mancing-mancing. Siapa yang mancing sih Pak? Aku kan cuma ngomong fakta aja. Bu Marni kan setiap kondangan itu suka bolak-balik ambil makanan yang ada di hajatan. Tuh lihat tasnya gede banget, pasti buat ngambil makanan kan? Jangan ngomong sembarangan ya kamu, Bu Retno. Kamu ngomong begini cuma karena iri kan sama saya? Ngaku aja deh kamu. Hiding, ngapain saya iri sama orang yang suka ngambil makanan orang lain? Udah Bu, jangan marah-marah. Kalaupun emang benar Bu Marni kayak gitu, udah biarin aja. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Mending sekarang kita pulang, ini udah mau malam. Oh, jadi orang-orang udah tahu ya kalau aku suka ngambil makanan lebih. Aku sih nggak peduli. Yang penting aku bisa makan enak dengan gratis. Kamu itu seharusnya biarin aku berantem sama dia Pak. Aku tuh kesel banget sama kelakuan dia. Aku tahu kamu lagi marah dan kesal sama Bu Marni, tapi berantem kayak gitu nggak ada gunanya Bu. Kamu juga cuma akan dapat malunya aja. Aku nggak peduli Pak. Kamu lupa waktu kita bikin acara, Bu Marni bolak-balik ambil makanan kita banyak banget. Tamu-tamu kita sampai nggak kebagian makanan Pak. Untung aja aku lihat. Aku malu di depan para tamu Pak. Bu, aku percaya suatu saat Bu Marni akan mendapatkan balasannya. Kamu gak perlu capek-capek marahin dia di jalanan gitu ya. Percaya sama aku.
Wah, banyak banget makanannya. Tuh kan, aku bilang juga apa, makanan di acara buah RT tuh pasti mewah dan banyak kayak gini. Aku nggak boleh kehabisan nih. Aku taruh di sini dulu deh, ribet kalau aku bawa. Wah, ini sih yang paling enak, ayam kecap. Nggak boleh ketinggalan, harus ambil yang banyak. Biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting aku bisa bawa makanan ini. Nah, ini dia, tinggal aku masukin satu wadah, satu menu. Lumayan kan? Aku tinggal ambil yang lain. Wah, ternyata benar apa yang dikatakan ibu-ibu di warung tadi pagi. Bu Marni ngambil banyak makanan. Bukannya aku pelit ya, tapi apa salahnya kalau ngambil tuh secukupnya aja. Selamat datang Bu Marni. Wah, udah ada di depan meja prasmanan aja nih. Bu RT, maaf ya Bu, soalnya saya lapar. Terus langsung ke prasmanan deh, yang udah ngiler banget ini sama makanannya. Saya juga tadi nggak enak mau nyamperin Bu RT. Tadi kan Ibu lagi ngobrol tuh sama teman-teman Ibu. Iya, nggak apa-apa Bu Marni. Kalau udah lapar langsung makan aja ya. Tapi apa itu bakalan habis Bu? Soalnya banyak banget itu. Ya elah, Bu RT pelit banget sih jadi orang. Saya ambil sedikit kok. Tadi malahan ada tuh yang ngambilnya lebih baik daripada saya. Bukan seperti itu Bu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa berbagi dengan yang lain. Tadi juga saya udah lihat Ibu udah ambil banyak tuh. Terus taruhnya di wadah. Mana ada Bu RT? Bu RT ini jangan sembarangan dong. Udah Bu, saya kan kesini mau ngasih selamat tuh sama anak Ibu yang nikah. Masa Ibu interogasi saya kayak gini sih? Yang tamu loh Bu. Wah, banyak banget makanannya, Bu. Kamu masak sebanyak ini. Ya iyalah Pak. Ayo duduk dulu. Kita makan sama-sama. Keburu dingin ini makanannya. Makasih ya, Bu. Kamu udah masakin banyak buat kita semua. Maaf merepotkan juga, pasti capek ya masak sebanyak ini. Mana ada ya, ini bukan masakan ibu. Semua yang ada di meja makan ini makanan yang ada di acara Bu RT tadi sore. Ibu bolak-balik ambil makanan di hajatan, terus dibawa pulang deh. Udahlah Bu, ngaku aja sama ayah. Aku udah bilang sama ayah, tapi ayah gak percaya. Jadi bener, Bu, kamu yang melakukan semua ini. Kenapa, Bu? Aku kan udah bilang jangan ambil makanan banyak-banyak begini. Aku juga kan udah ngasih uang dapur buat kamu. Ya emangnya kenapa sih Pak? Kalau kayak gini kan aku bisa hemat uang bulanan. Terus uangnya juga bisa kita tabung. Apa salahnya? Jelas salah, Bu. Kamu ngambil makanan terlalu banyak. Ini kan buat tamu-tamu yang lain. Nanti aku juga nggak enak sama Bu RT dan Pak RT. Ya udah, kalau kalian nggak suka ya nggak usah makan. Semua ini ibu yang makan. Kalian tidur aja sana. Aku nggak mau kamu kayak gini lagi, Bu. Aku sih yakin nanti malam juga mereka pasti lapar terus makan ini semua. Wah, ini dia nih hajatan akbarnya Pak Juragan kayak di kampung sebelah. Nggak tanggung-tanggung undangannya aja pakai tinta emas begini. Pasti menunya kambing guling, rendang sapi, es krim 3 rasa. Wah, kalau aku cuma bawa 2 wadah, rugi bener namanya. Aku nggak boleh kehabisan strategi nih. Ibu lagi ngapain lagi sih pagi-pagi begini? Kok numpuk selendang warna-warni di atas meja? Mau jualan kain keliling atau gimana sih, Bu? Jualan apa sih kamu ini? Gak punya jiwa seni banget. Ini namanya taktik tingkat tinggi Eka. Nanti di hajatan Pak Juragan, ibu mau pakai selendang merah dulu pas antrian pertama sesi makan siang. Nah, setelah wadah pertama penuh, ibu ke kamar mandi, copot selendang merah, ganti pakai selendang biru menyala ini. Terus pas sesi sore, ibu pakai yang hijau biar yang jaga prasmanan gak ngenali wajah ibu. Jenius kan? Ibu kamu gitu loh. Astagfirullah Ibu. Ibu dengerin Eka deh sekali-kali. Kemarin di hajatan Bu RT, ibu udah disindir langsung sama yang punya rumah. Ibu nggak kapok. Sekarang malah mau bikin trik nipu orang kayak begini. Sadar Bu, kita itu nggak sekekurangan itu sampai ibu harus jadi pengemis berkedok tamu undangan. Ayah kerja keras tiap hari Bu. Jaga mulut kamu ya Eka.
Pengemis kata kamu. Ibu ini pintar memanfaatkan peluang. Ingat ya, zaman sekarang apa-apa itu mahal. Beras naik, minyak goreng naik, bayaran sekolah kamu juga pakai uang. Kalau ibu bisa hemat uang belanja seminggu dari makanan hajatan, uangnya kan bisa ditabung. Harusnya kamu itu berterima kasih punya ibu yang kreatif begini. Hemat sama serakah itu beda tipis, Bu. Cara ibu ini namanya serakah, maruk, mengambil hak orang lain yang belum makan, Bu. Kamu itu masih kecil, nggak tahu apa-apa. Mending kamu sekolah aja sana. Eka malu, Bu. Kalau teman-teman sekolah Eka sampai tahu kalau kelakuan ibu di luar rumah. Ayah juga pasti sedih kalau ibu tahu masih begini. Udah. Kamu itu masih kecil, tahu apa sih soal dapur? Gak usah bawa-bawa ayah kamu. Eka cuman gak mau kalau ibu nanti kena akibatnya. Udah diam, tugas kamu itu cuma belajar. Pergi sana ke sekolah. Jangan ikut campur urusan orang tua. Pokoknya taktik ibu ini udah bulat, gak bisa diganggu-gugat. Rencana ini gak boleh gagal. Semua makanan itu harus ada di Tupperware aku, biar aku gak perlu masak lagi. Waduh, kelihatan sang legendaris pemburu berkat kampung kita udah tiba nih. Wah, Bu Marni, itu tas yang digendong kok makin hari makin melar aja ya. Mau kondangan atau mau pindahan rumah sih, Bu? Bu Retno, jaga mulut kamu ya, gak usah usil. Saya ini tamu undangan resmi, punya kartu undangannya yang tintanya emas itu. Tamu undangan yang bawa tas segede itu buat apa sih, Bu? Buat ambil makanan banyak, Bu. Iya, serakah banget sih jadi orang. Tas ini isinya perlengkapan pribadi saya, Bu. Ada payung, ada mukena, ada baju ganti. Jangan sok tahu jadi orang. Alah, alasan klasik, perlengkapan pribadi kok bentuknya kotak-kotak keras begitu di dalam tas. Palingan juga itu isinya Tupperware kosong yang siap diisi rendang sampai penuh, iya kan? Udah Bu, jangan berantem di sini, malu dilihat orang. Ingat loh Pak, Bu Marni ini di hajatannya Pak Juragan tamunya ribuan. Jangan sampai memalukan warga kampung kita gara-gara kelakuan kamu yang rakus itu. Gak usah bikin keributan di depan gerbang orang, gak enak dilihat tamu yang lain. Bentar Pak, aku harus ngomong begini biar dia sadar. Kasihan tamu-tamu yang datang kloter sore nanti sering kehabisan lauk gara-gara ada orang yang egoisnya minta ampun begini nih. Bu Retno, kamu ini sirik aja sih bawaannya dari kemarin. Bilang aja kamu gak punya nyali dan gak kepikiran cara kayak saya ini. Saya nggak pernah iri sama kamu ya, Bu. Asal kamu tahu ya, makanan hajatan itu kalau nggak habis, ya bakal dibuang. Mubazir dong. Saya ini malah membantu pemilik hajat biar makanannya gak mubazir. Kok malah saya yang disalahin? Aneh kamu ini. Sudah Bu Marni, tolong jangan emosi. Bu Retno, ayo kita pulang sekarang juga. Ini perintah suami. Terserah kamu deh Bu Marni. Kita lihat aja nanti. Sepandai-pandainya topeng melompat pasti bakalan jatuh juga. Awas ya, jangan sampai kena batunya di dalam. Cih, dasar nenek sihir usil. Jalannya aja tuh yang lurus, nggak pakai nengok-nengok. Mau saya bawa pulang satu kawah rendang pun itu bukan urusan kamu. Oke, pengganggu udah pergi. Sekarang mari kita mulai ronde pertama. Kambing guling, aku datang. Wah, ini sih makanan yang paling enak. Cuma segini sih kurang. Aku harus ambil lagi nanti. Bagus, ronde pertama sukses. Sekarang kita ganti kulit. Wah, lihat itu, Bu Marni ambil banyak banget makanannya. Terus dia masukin ke tasnya. Ini sih namanya pencurian. Iya, bisa-bisanya tamu yang lain gak kebagian makanan karena dia. Aku heran, kok bisa ya dia itu diundang? Iya, padahal tinggal gak usah diundang aja. Kalau aku punya acara nanti gak bakal aku undang dia. Apa kita kasih tahu yang punya hajat aja ya? Boleh, nanti kalau kita ketemu sama yang punya hajat.
Loh Bu, loh Ibu bukannya yang tadi ya Bu? Ngawur kamu, saya baru datang ya. Jangan nuduh-nuduh. Saya mau ambil bakso ini buat saudara-saudara saya tuh di meja sana. Oh, saya tidak mungkin salah Bu. Untuk bakso hanya diperbolehkan 1 kali ambil Bu, sedangkan Ibu sudah 2 kali mengambil bakso. Ditakutkannya yang lain belum kebagian Bu. Kamu itu cuma penjaga prasmanan, bukan yang punya hajat. Jadi gak usah ngatur-ngatur ya. Mau saya kasih tahu kamu ke yang punya hajat. Sabar-sabar, dasar ibu-ibu rakus, pasti nanti dapat azab. Yang rakus kayak dia itu pantas dapat azab yang setimpal. Permisi, ini pesanan dari Pak Juragan. Ada basreng dan keripik kaca buat para tamu. Untung aja kamu datang, Mbak. Tadi itu ada ibu-ibu yang mau ngambil bakso banyak banget. Kalau kamu datangnya tadi, bisa langsung habis tuh cemilan. Itu pasti Bu Marni ya? Dia sih emang serakah orangnya. Ngomong-ngomong, kamu kalau mau pesan secara pribadi boleh loh. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Enak nih buat makan sama bakso. Sip, nanti saya pesen Mbak Koko. Ya kalau oke sudah habis sih, padahal acara masih sampai sore. Maaf ya Pak, tadi ada ibu-ibu yang bolak-balik ambil porsi raksasa pakai selendang beda-beda. Itu orangnya mau pulang. Mantap, stok makan gratis buat seminggu aman. Sekarang waktunya pulang, jangan sampai ada yang curiga. Ya ampun, makanan aku. Loh, kok nggak bisa habis ini? Stop, berhenti. Astagfirullah, lihat itu. Makanan yang dari dalam tasnya keluar terus. Kayak mata air, kena azab dia tuh. Kebangunan sih, pelitnya serakah banget jadi orang, ngerasain tuh. Tuh Ayah, lihat kan kelakuan ibu. Dia nggak berubah ya. Ayo kita ikut ibu kamu. Jujur ayah khawatir banget sama ibu kamu. Tolong saya. Ini kenapa makanannya malah makin banyak? Saya nggak bisa gerak. Ibu, minta maaf Bu. Aku kesalahan ibu ke Pak Juragan dan ke semua orang. Ibu udah serakah. Pak Juragan, maafkan saya serakah. Saya mengaku salah, Pak. Apa yang kamu lakukan, Bu? Saya sengaja bolak-balik pakai selendang berbeda buat nyuri makanan hajat Bapak demi keuntungan pribadi saya, Pak. Saya minta maaf kepada semua warga. Saya janji nggak akan serakah lagi. Ampun, Pak, ampun. Ayo kita pulang, Bu. Silakan diminum, Pak. Kalau makanannya kurang nanti saya ambilkan secukupnya di dalam ya. Wah, Bu Marni, sekarang rajin banget ya. Datang paling awal bukan buat nyiapin wadah, tapi buat bantu-bantu bersih-bersih. Iya Bu Retno, saya sadar sekarang rezeki itu sudah diatur dan gak akan berkurang kalau kita mau berbagi. Maka keserakahan kemarin itu cuma bikin saya malu seumur hidup. Sekarang bisa bantu tetangga rasanya jauh lebih tenang dalam hati. Catching a breeze, love moving through me like a